Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silang Pari TV? Senang nih ketemu lagi sama aku di Silang Pari Sepekan, Minggu 25 Juli 2021. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sampai pemirsa selama satu minggu, Kak. Bersama aku Mangyadi kala Silang Pari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama, 33 rumah terkena keganasan angin kencang. Dari 33 rumah itu, 21 rumah rusak berat, 11 rumah rusak ringan, sikok rusak sedang, dan sikok rumah ibadah rusak berat. Akibatnya sepanjang jalan Tugu Mulyo berseraan sisa dari angin kencang. Kejadian angin puting beliung yang terjadi pada Kamis 22 Juli 2021 pada maghrib kemarin sore menerpa desa Awidodo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, menyebabkan 21 rumah rusak berat, 11 rumah rusak ringan, dan 1 rusak sedang, serta 1 rumah ibadah rusak berat. Rata-rata rumah yang rusak ada di Dusun 5 dan Dusun 6. Kerusakan ini mengakibatkan warga yang mengungsi ke tempat sanak saudara dengan kondisi rumah yang rusak parah, seperti dinding jebol, atap seng berterbangan, alat elektronik banyak yang rusak. Ditemui awak media, kepada Kepala Desa Awidodo, Subianto menjelaskan, kejadian bermula saat lampu padam. Hujan deras disertai dengan angin kencang dan petir datang. Kondisi yang sangat mencekam tersebut membuat 33 rumah, tempat ibadah, 1 tiang lampu jalan roboh, menjadi korban dari angin puting beliung. Bangunan yang rusak sekitar 34 rumah. Itu rusak berat Itu termasuk di situ rusak berat ada sekitar 10 rumah. Rumah ibadah? Rumah ibadah 1 gereja, kedua yang tiang lampu jalan 1 roboh. Nah, untuk kronologisnya kami sampaikan itu tepatnya pukul 8 malam. Itu disertai pertama lampu mati, yang kedua langsung hujan deras, disertai petir, angin, bahkan boleh dikatakan angin beliung itu Pak ya. Itu sampai jam 9. Jadi keadaan desa mencekam, masyarakat juga takut mau keluar gimana. Yang alhamdulillah sekitar jam 9 reda, saya keluar Pak. Saya kontrol di wilayah desa kami termasuk di Jalan Poros. Ada beberapa pohon tumbang, juga termasuk kapal listrik berserakan, alhamdulillah juga langsung ditangani tadi malam untuk pohon tumbang di jalan lintas. Alhamdulillah selesai, tapi kaitannya ini saya bisa kontrol lagi untuk kerusakan di rumah dalam desa. Sudah saya kontrol tadi bersama perangkat desa, saya data ada 34. Sementara Kapolsek Tugu Mulyo, AKP Dadang Rusnandar mengatakan, angin kencang juga menyebabkan atap stadion mini di Kelurahan B Serikatan berterbangan. Dan juga kegiatan Polsek hari ini membantu masyarakat membersihkan sisa-sisa dari angin kencang. Dan yang kedua, untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing yang rusak akibat kena angin kencang, bukan angin puting beliung, bukan ya, angin kencang. Membantu kegiatan membersihkan kotoran-kotoran yang seng-seng yang terbang. Reza Meldalianti, Silang Pari TV melaporkan. Angin kencang yang ngeno ke sebagian rumah warga di desa Awidodo pas ba'da maghrib, tidak tanggung-tanggung kerugian dialami warga ditaksir sampai 5 juta rupiah. Terlihat pohon-pohon dedaunan dan puing-puing rumah berserakan sepanjang jalan Tugu Mulyo, membuat jalan Tugu Mulyo dilanda berantakan akibat terjangan angin kencang yang terjadi pada Kamis malam, tepatnya ba'da maghrib. Angin mulai kencang dan terjadi secara tiba-tiba membawa atap rumah seperti seng-seng berterbangan. Bahkan para bola sinyal TV terbang di bawah angin kencang. Serta kendaraan yang berlalu lalang pada ba'da maghrib berhenti ketika angin kencang datang. Kronologi kejadian terjadi pada Kamis sore 22 Juli 2021 ba'da maghrib saat Thomas dan keluarga tengah bersantai di depan rumah saat angin kencang terjadi. Tanpa sadar, angin kencang telah memporak-porandakan bagian rumah belakang Thomas, sehingga atap rumah, seng, bahkan elektronik TV milik Thomas menjadi korban keganasan dari angin puting beliung tersebut. Dirinya baru sadar setelah angin mulai reda.
Thomas mengatakan meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian yang ditafsir dari bencana angin puting beliung ini berkisar 4 sampai dengan 5 juta rupiah. Mengingat kondisi rumah bagian belakang rusak parah. Kejadiannya secara tiba-tiba Pak, kemarin habis maghrib itu seperti suara gemuruh itu ya. Saya lihat di jalan itu semua kendaraan berhenti, tapi nggak tahu kalau di rumah di belakang itu sudah porak-poranda begitu. Jam berapa Pak kejadiannya Pak? Jam 6:30 sore. Antu berhenti seketika di jalan itu. Cuma lihat itu, tapi saya nggak lihat di belakang. Nggak tahu di belakang sudah porak-poranda, hancur semua. Kan cuma di bagian belakang aja Pak, semua habis semua itu, saya lepas semua. Tembok-tembok kita gimana Pak? Temboknya cuma bagian atas aja. Kan tafsir dari untuk rumah kita aja Pak. Kalau rumah ini 4 sampai 5 juta. Iya. Ada barang-barang kita yang rusak Pak? Elektronik seperti TV mungkin, kemudian magic, kompor itu semua nggak bisa terpakai lagi. Dan ia berharap dengan adanya kejadian angin puting beliung ini yang tidak hanya rumah Thomas yang menjadi korban dari keganasan angin puting beliung, dirinya berharap adanya bantuan dari pemerintah. Karena kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi rumah tidaklah sedikit. Reza Meldalianti, Silambari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silambari Sepekan. Dua wong tersangka penodongan hampir 4 jam lebih dikepung warga yang beringas. Kejadian heboh ini berlangsung di Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musirawas Utara, pas Lebaran Haji 1442 Hijriah. Untunglah polisi cepat menangani kasus ini. Tersangka dikepung warga mulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dan baru berhasil dievakuasi oleh petugas Polres Muratara sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tersangka adalah Dani Sandra berusia 23 tahun dan RW berusia 17 tahun. Keduanya warga desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara, dan keduanya kini diamankan di Satreskrim Polres Muratara. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan, dua tersangka diduga melakukan penodongan di Jembatan Haji Syukur, Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas. Korbannya Fauzi Yudro berusia 21 tahun dan Sukron Habibullah berusia 22 tahun. Keduanya warga Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas. Kronologinya bermula, Fauzi Yudro dan Sukron Habibullah serta saksi Yola Fitri Andesta berusia 16 tahun dan Riza Nadia berusia 17 tahun mengendarai sepeda motor berhenti di Jembatan Haji Syukur, Kelurahan Muara Kulam. Mereka berencana mencicipi es krim yang dibeli Riza Nadia. Tiba-tiba datang sepeda motor dikemudikan tersangka Dani Sandra dan RW menodongkan pistol ke Yola Fitri Andesta sambil meminta tas dan ponsel. Melihat aksi keduanya, Fauzi Yudro langsung bertanya kepada Yola, "Yola, itu teman kamu apa bukan?" Dijawab Yola, "Entah paman, saya tidak tahu sama sekali." Takut melihat perkelahian ini, Yola Fitri Andesta dan Riza Nadia langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Jalan Setapak Batu Tulis, Kelurahan Muara Kulam. Keduanya juga membawa sepeda motor dikemudikan korban Fauzi dan Sukron, bahkan membuang kunci motor kedua tersangka ke semak-semak. Usai melakukan aksinya, kedua kabur dengan mendorong sepeda motor serta bersembunyi di rumah warga. Namun warga sudah berdatangan, kemudian langsung mengepung kedua tersangka. Setelah diberitahu Fauzi, itu pelaku yang menusuk saya dan memukul kepala kakak saya. Memang benar, Polres Muratara telah melakukan penangkapan terhadap dua pelaku pencurian dalam kekerasan sebagaimana di dalam pasal 365 KUHP. Dengan modus, kedua pelaku sudah mengincar korban terlebih dahulu. Pada saat korban sedang berhenti di jembatan, pelaku langsung menghampiri saksi inisial R, lalu pelaku menodongkan selfie dengan mengatakan, "Serahkan handphone dan tas." Saksi yang pada saat itu ketakutan langsung melarikan diri. Namun korban yang berada di dekat saksi melakukan perlawanan kepada kedua pelaku, sehingga korban
saat itu mengalami luka pada kepala dan luka tusuk pada bagian. Sementara itu, kedua pelaku mengakui jika korban sudah kami giring dari belakang. Dan saat sampai di jembatan langsung kami lakukan aksi penodongan. Dan saat korban melakukan perlawanan langsung kami dorong sampai bawah jembatan tersebut. Ya, coba ceritain kenapa kamu bisa sampai nodong warga yang ada di Morokulam. Terus coba mana cerita dari awal kamu nodong sampai kamu ketangkap? Kami iring dari belakang, pas dia berhenti di jembatan, langsung kami langsung itu di perut kami ditahan begitu itu itu ladang yang melawan langsung didorong dia ke bawah jembatan langsung jatuh ke atas, ambil batu, putus kepalanya. Tim Silampari TV melaporkan. Percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus dipercepat. Sampai saat ini sasaran dari vaksinasi COVID-19 yaitu anak-anak. Mengingat banyaknya kasus COVID-19 yang menyerang anak-anak, dan untuk di Kota Lubuk Linggau Dewek, terkait vaksinasi untuk anak-anak sampai saat ini pihak Dinkes belum menerima instruksi dan SPO terkait vaksinasi tersebut. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran percepatan vaksinasi COVID-19 bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, Kota yang tertuang dalam surat edaran nomor HK.02.2.I/1727/2021 tentang vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya dan anak usia 12-17 tahun. Dikeluarkan surat edaran tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 pada usia anak-anak, di mana sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan ada 542.236 kasus aktif COVID-19 di tanah air, bertambah 14.364 dari hari sebelumnya. Dari sejumlah tersebut, tercatat lebih dari 600 anak usia 0 sampai dengan 18 tahun meninggal. Sejumlah 197 anak diantaranya berumur 12 sampai dengan 17 tahun dengan angka case fatality rate pada kelompok usia tersebut adalah 0,18%. Pertimbangan selanjutnya adanya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI dan persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 produksi VT Bio Farma Sinovac untuk kelompok usia lebih dari 12 tahun dari BPOM tertanggal 27 Juni 2021. Maka vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Menanggapi hal ini, ditemui awak media Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Cikwi menjelaskan, sampai saat ini belum ada informasi dan instruksi terkait pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak. Jikapun sudah keluar, maka akan segera dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada. Ya, kita nunggu SOP dari pusat ya. Walaupun kalau kita lihat di Jawa sudah masuk di anak umur 8 sampai dengan 12-an tahun atau 8 tahun ke atas ya. Ya, kita khusus Kota Lubuk Linggau belum ada instruksi, vaksin untuk mereka juga belum ada. Tapi tentu kita menunggu itu, kalau itu datang sesuai dengan SOP, maka tentu kita akan segera laksanakan. Reza Meldalianti, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya Gete Gale.